Chapter 163. Tiba-tiba, tangisan Zuo Fan terputus. Hati semua orang diliputi getaran. Qing Cheng bahkan mulai meneteskan air mata karena mengira Zuo Fan telah pergi. Tapi yang sangat mencengangkan adalah tanda energi Zuo Fan masih ada, dengan nyala api biru di tengah dahinya. Di bawah penutupnya, Zuo Fan mulai bernapas lega. Gelombang suara tidak berhenti, tetapi tidak seberat sebelumnya. Itu, Xie Tianyang menangis, aku ingat sekarang. Dalam pertempurannya dengan Yu Guiqi, nyala api biru ini muncul juga, melindungi jiwanya. Memang, Zuo Fan bingung dengan rasa sakit di jiwanya dan lupa tentang api biru yang melindungi jiwanya. Sekarang jiwanya berada pada batasnya, api biru keluar dengan sendirinya. Dengan itu, Zuo Fan santai. Di bawah pancaran api yang lembut dan hangat, jiwanya mulai pulih. Zuo Fan merasakan bagaimana ia tumbuh dan berada di ambang untuk menerobos ke panggung Radiant. Perlahan menutup matanya, Zuo Fan tetap berlutut dan mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya saat dia membiarkan kehangatan memandikannya. Ini adalah kesempatan langka bagi jiwanya untuk maju dan dia tidak akan melewatkannya. Huangpu Qingyun yang bangga sekarang menangis panik pada Vicious Pilking, Penatua Yan, apa yang terjadi? Dia sepertinya masih hidup, dia belum mati. Vicious Pilking juga bingung. Lalu apa ini? Kenapa dia tidak meratap dan sepertinya malah menikmatinya? Huangpu Qingyun bingung. Vicious Pilking memutar matanya dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku tahu? Penatua Yan. Huangpu Qingyun menyipitkan mata. Kamu tidak bisa berpikir untuk bersikap lunak padanya karena dia seorang alkemis yang luar biasa, kan? Marah, Vicious Pilking membentaknya, Tuan Muda Kedua, tolong perhatikan nada bicaramu. Bukankah Pilking Hall selalu membantu Regent Estate? Kapan kita pernah menunjukkan yang sebaliknya? Bukankah kami juga mendapatkan akar bodi untukmu? Hahaha, itu masih harus dilihat. Semua orang tahu Pilking Hall merindukan harta yang luar biasa ini. Siapa tahu, mungkin kamu akan mengambilnya dan berlari pada kesempatan pertama. Huangpu Qingyun mendengus. Vicious Pilking sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dan hatinya tenggelam. Kata-kata Zuo Fan mungkin merusak kerja tim mereka, tetapi tidak diragukan lagi itu benar. Huangpu Qingyun ini bukan bahan pemimpin. Dia terlalu berpikiran sempit. Penatua kelima berjalan ke Huangpu Qingyun, menyaksikan Zuo Fan diserang oleh kelelawar darah bergemuruh dan berkata, Tuan Muda Kedua. Aku pikir dia telah menemukan cara untuk memblokir kelelawar darah. Jika ini terus berlanjut, situasinya hanya akan memburuk. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Huangpu Qingyun juga semakin khawatir. Sesepuh kelima mengungkapkan seringai jahat, aku sarankan kita menyerangnya bersama. Kelelawar darah menyegel keterampilan gerakan luar biasa itu dan kita bisa membunuhnya dari jarak dekat. Juga, Tuan Muda Kedua, bukankah kamu berbicara tentang membunuhnya sendiri untuk meredakan kebencian kamu? Hehehe. Iya, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Huangpu Qingyun mengangguk, dan berkata kepada Vicious Pilking sebagai permintaan. Padahal sebenarnya itu terdengar lebih seperti permintaan. Aku akan mengganggu Elder Yan untuk menghentikan serangan kelelawar darah dan membiarkan kita melawannya sendiri. Tapi ingat, jangan biarkan anak itu melarikan diri lagi. Mendengkur di dalam, meskipun dia marah, Vicious Pilking menurut. Siapa yang menyuruh Regent Estate dan Pilking Hall untuk menandatangani perjanjian aliansi? Karena tidak ada alternatif yang lebih baik,
dia harus patuh. Dengan tanda tangan, 100 kelelawar darah gemuruh berhenti tetapi mata Zuo Fan masih sangat tertutup saat dia berlutut di tanah. Dia tampak seperti seorang pria di kaki terakhirnya, dengan cadangan yang dihabiskan, dia bahkan tidak bisa berdiri. Dengan satu pengecualian, api biru masih berkedip di dahinya. Ada apa dengannya? Chu Qingcheng bertanya, cemas. Dengan serangan suara hilang, dia seharusnya melompat berdiri. Tapi dia malah duduk di sana seperti patung. Dia mungkin koma atau terlalu lemah untuk bergerak. Keduanya adalah kemungkinan terburuk dalam situasi berbahaya seperti itu. Chu Qingcheng memohon Long Jiu dengan matanya, Paman Jiu. Mata satunya bergetar saat dia berkata dengan serius, tunggu sebentar lagi. Jika dia masih memiliki skema dalam permainan, kita tidak hanya akan gagal menyelamatkannya dengan masuk sekarang, tetapi bahkan merusak rencananya. Xie Tianyang berseru. Sisanya mengangguk. Mereka semua jelas dari penanganan Zuo Fan terhadap Huangpu Qingyun sejauh ini. Dia selalu membidik saat lawannya lengah. Dia tak terduga tampaknya selalu berhasil membuat Huangpu Qingyun terperangkap lagi dan lagi tanpa menyadarinya. Huangpu Qingyun memikirkan hal yang sama. Zuo Fan tampak tenang, tidak bergerak, tapi siapa yang tahu jika dia malah berpura-pura? Mereka ingin menghindari serangan mendadaknya, yang dapat mengirim salah satu dari mereka ke kuburan awal. Huangpu Qingyun mengingat betapa berbahayanya sejauh ini dan dia basah kuyup oleh keringat dingin. Langkahnya bahkan lebih hati-hati saat mendekati Zuo Fan. Para alkemis dan delegasi klan melesat sebelum mereka bisa menyaksikan pertempuran rumit sebelumnya. Di mata mereka, 2 ahli surga mendalam, dari 7 rumah, gemetar di sepatu bot mereka di hadapan seorang pembudidaya tempering tulang yang tak berdaya. Mereka tercengang. Bung, ada apa dengan itu? Kamu adalah orang-orang setelah hidupnya, kamu adalah yang terkuat di sini, namun kamu tidak akan berani mendekati pria yang tidak sadarkan diri. Kamu mempermalukan 7 rumah, kamu tahu? Respons Huangpu Qingyun, jika dia bisa mendengarnya, adalah, aku tahu. Sialan. Mengambil napas dalam-dalam, Huangpu Qingyun mendekati Zuo Fan dengan sangat lambat, namun keringat di alisnya juga semakin banyak. Dia tidak takut melawan Zuo Fan. Sifat licik Zuo Fan lah yang membuatnya terburu-buru. Pada akhirnya, dia hanya takut jatuh untuk tipuan Zuo Fan lagi. Ketika mereka akhirnya sampai di Zuo Fan, Huangpu Qingyun dan tetua kelima diuji dengan pukulan. Bam! Tinju emas menghantam wajah Zuo Fan dan membuatnya terbang. Kemudian ledakan terdengar saat dia terkubur di reruntuhan. Huangpu Qingyun bingung, bukankah itu terlalu mudah? Zuo Fan bahkan tidak bereaksi dan dia sekarang sangat gembira. Dia pasti masih terhindar dari serangan suara kelelawar. Penatua kelima, kami benar. Otaknya adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup sejauh ini. Huangpu Qingyun tertawa. Penatua kelima mengangguk dan menyeringai saat dia mengundang, jika kamu mau, Tuan Muda kedua. Keduanya membusungkan dada dan berjalan ke puing-puing. Orang-orang terdiam. Mereka gemetar di sepatu bot mereka sebelumnya. Tetapi sekarang mereka tahu dia keluar seperti lilin yang padam. Seekor domba ke pembantaian, mereka mendapatkan kembali sikap angkuh mereka. Orang macam apa ini? Kerumunan memandang mereka dengan cemoohan. Mereka akan menghujani ejekan jika bukan karena mereka berasal dari 7 rumah. Keduanya terlalu mementingkan diri sendiri dalam kegembiraan mereka untuk menyadarinya, dan sekarang akan memetik buah kemenangan. Chu Qingcheng panik.
Bahkan jika dia bertindak sekarang, itu sudah sangat terlambat. Long Jiu menatap kelelawar yang berputar-putar, lalu berkeliling, dan berkata dengan gigi terkatup, Jian Suifeng, pengawas iris, pengawas peoni, ikut denganku untuk menangani kelelawar. Bunuh sebanyak yang kamu bisa. Qing Cheng, kamu pergi selamatkan anak itu. Aku harap Huang Pu Qingyun akan mudah melihat wajah yang familiar. Chu Qingcheng mengangguk dengan keyakinan. Tapi sebelum mereka bisa mulai, ledakan lain menyusul. Zuo Fan melompat keluar dari puing-puing dan api biru itu juga hilang. Tapi matanya bersinar dengan cahaya kebiruan, seolah-olah api masih berdenyut di dalamnya. Siapa yang memukulku? Majulah dan aku berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. Dia memutar lehernya ke arah mereka berdua dengan seringai jahat. Terkejut, Huang Pu Qingyun dan tetua kelima tidak percaya. Kamu baik-baik saja bahkan setelah terkena serangan 100 kelelawar? Hahaha, 100 suara kelelawar tidak lain hanyalah mengganggu. Zuo Fan menunjukkan senyum samar. Orang-orang tercengang. 100 kelelawar darah bergemuruh sudah cukup untuk membunuh binatang spiritual tingkat 5 tapi dia aman dan sehat? Zuo Fan benar-benar aneh. Vicious Pilking juga linglung karena shock. Kelompok Long Jiu akhirnya santai. Dia selalu membuat kami takut dan khawatir. Dia memiliki bakat untuk terus mengubah krisis menjadi berkah tersembunyi. Long Jiu menghela nafas, tetapi Chu Qingcheng mengerutkan kening pada kelelawar di langit, bahayanya belum berlalu. Tidak, semuanya baik-baik saja sekarang. Xie Tianyang tersenyum, lihat bagaimana matanya berubah. Aku hanya melihat tatapan itu sekali, ketika dia membunuh Yu Guiqi. Aku tidak akan pernah melupakan kepercayaan diri yang mengerikan itu. Mereka semua melihat dan menyadari bahwa Xie Tianyang benar. Seluruh sikap Zuo Fan berubah. Dia seperti pedang yang diasah, menunggu untuk meninggalkan sarungnya dan membalikkan dunia. Dan jauh di dalam jurang gelap yang menjadi matanya, niat membunuh yang dingin bergolak. Bahkan Long Jiu, seorang ahli surga yang mendalam, menggigil. Xie Tianyang tertawa dan menggeliat, dia gatal untuk membantai seseorang. Huang Pu Qingyun dan tetua kelima di dekat reruntuhan tegang. Tetapi 100 kelelawar di atas kepala bekerja untuk memastikan keselamatan mereka. Hahaha, Zuo Fan, tidak ada tempat bagimu untuk lari. Jadi diamlah dan tunggu kematianmu. Lari. Mengangkat alis, Zuo Fan menjentikkan matanya ke binatang buas di atas dan tersenyum. Ya, tidak ada tempat untuk lari sekarang. Dan karena tidak ada di antara kalian yang ingin melihat aku berlari, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan dan tetap diam. Tetap, dan bunuh. Zuo Fan meludahkan giginya yang terkatup, memusatkan niat membunuhnya yang tak terbatas pada mereka berdua. Keduanya menggigil dan hati mereka dilanda rasa takut yang aneh. Keduanya sulit menerimanya. Bagaimana bisa? Chapter 164. Penindasan jiwa. Itu adalah kemampuan yang dapat digunakan siapapun dengan jiwa yang kuat untuk menekan mereka yang lebih lemah darinya, sampai mereka bahkan tidak bisa berdiri. Zuo Fan tidak mencapai sejauh itu tetapi cukup untuk menanamkan rasa takut pada musuh-musuhnya. Hal ini pada gilirannya menyebabkan mereka merasa terkejut. Meskipun keduanya adalah kultivator tubuh, mereka tetap fokus untuk melatih jiwa mereka dalam persiapan untuk memasuki tahap Radiant. Contoh terbaik adalah Huang Pu Qingyun, yang terlatih dalam Imperial Tyrant Body Art. Menyempurnakan tubuhnya dengan kekuatan naga tetapi juga mampu menggunakan jiwa naga untuk memurnikan jiwanya sendiri. Jiwa mereka kuat, bahkan untuk ahli surga yang mendalam seperti mereka.
Namun, kenyataan menunjukkan bahwa jiwa Zuo Fan jauh melebihi jiwa mereka, sehingga mereka merasa takut. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa anak ini memiliki jiwa ahli Radiant Stage. Pikiran ini melumpuhkan hati mereka dalam ketakutan. Mereka menatap Zuo Fan dengan tercengang sedemikian rupa sehingga bahkan mereka tidak dapat memikirkannya. Kultivasinya hanya di tahap tempering tulang namun bisa berhadapan dengan ahli surga yang mendalam dan bahkan memiliki jiwanya di tahap radiant. Apakah kebetulan yang aneh seperti itu mungkin terjadi? Zuo Fan menangkap pemikiran mereka dan menyeringai, "Aku percaya terima kasih sudah beres. Tanpa siksaan gelombang kelelawar gemuruh, aku tidak akan pernah mendapat kesempatan tepat untuk menerobos." Petik 2. Api biru di matanya padam dan hati Huang Puqingyun mencengkeramnya. Dia merasakan ketakutan yang mendalam dari inti keberadaannya. Harus begitu. Keduanya sekarang yakin Zuo Fan baru saja memasuki tahap radiant dengan jiwanya. Jiwanya memang kuat tapi belum cukup untuk membunuh dengan niat saja. Alasan posisi diamnya sebelumnya adalah karena dia berada di tengah-tengah kemajuan. Orang aneh ini tidak bisa dibiarkan hidup. Berteriak di dalam, Huang Puqingyun memberi isyarat pada tetua kelima dengan matanya. Tetua kelima mengambil keputusannya dan bersiap-siap. Mereka harus menghabisinya sekarang selagi masih ada kesempatan. Atau ketika dia memahami cara membunuh dengan niat, itu akan terlambat. Bam! Tanpa kata pengantar, Huang Puqingyun menembak menuju Zuo Fan. Tubuhnya menyala dalam cahaya keemasan dan sedang mempersiapkan pukulan. Sesepuh kelima juga mengeluarkan palunya, membidik kepala Zuo Fan. Zuo Fan tiba-tiba dibayangi seolah-olah sebuah gunung akan menimpanya. Tiba-tiba, di depannya ada Huang Puqingyun dengan tinjunya yang agung, memegang kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung dan membelah lautan. Dalam menghadapi serangan yang menghancurkan seperti itu, Zuo Fan tidak terpengaruh. Dua cahaya biru berkedip di matanya dan yang dia lakukan hanyalah memiringkan kepalanya, dan tinju yang kuat tidak mengenai apa-apa selain udara. Cahaya keemasan melewati telinganya, meledakkan seluruh jalan rumah, namun tidak berdaya untuk tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepala Zuo Fan. Mengenai palu yang masuk, Zuo Fan melompat begitu saja dan berada di luar jangkauannya. Palu itu menggelegar ke tanah, mengaduk tanah sejauh 20 meter, namun hanya cukup untuk mencapai jari kaki Zuo Fan. Dia nyaris tidak berdiri di tepi, dengan damai, seolah-olah semuanya alami di dunia. Huang Puqingyun dan tetua kelima gugup, menyerangnya lagi, dengan pukulan tinju dan hujan pukulan palu. Ada begitu banyak pukulan. Masing-masing begitu cepat sehingga seharusnya menyegel segala cara untuk melarikan diri. Namun, Zuo Fan dengan ringan menghindari serangan itu bahkan tanpa menggunakan langkah hantu yang membingungkan. Gerak kaki yang sederhana sudah cukup untuk mengeluarkannya dari semua bahaya. Melalui 100 pukulan ini, Zuo Fan hanya menari dalam lingkaran 2 meter. Sementara Huang Puqingyun dan tetua kelima tidak berdaya bahkan mengacak-acak pakaiannya. Tontonan ini tidak pernah terdengar, apalagi terlihat, hingga menimbulkan teriakan dari kerumunan. Dua ahli surga yang mendalam dipertentangkan di hadapan seorang kultivator tahap tempering tulang. Mereka menyerang 100 kali tetapi tidak sekalipun berhasil. Bahkan jika ini dipentaskan, tidak mungkin memiliki akurasi yang luar biasa seperti itu. Meskipun tidak mungkin untuk memahami semuanya, semuanya sangat jelas bagi Long Jiu dan yang lainnya. Tapi mereka semua begitu terkejut, begitu heran,
sampai-sampai mereka hanya menatap dengan mata terbelalak untuk waktu yang lama. Mereka jelas bahwa ini adalah kemampuan kultivator tahap Radiant, bidang pembeda. Dalam jangkauannya, pengguna dapat mendeteksi perubahan terkecil. Itu juga cukup mudah untuk mendeteksi arah serangan. Inilah alasan dibalik semua penghindarannya yang sempurna. Sementara dia berada di bawah rentetan pukulan, hatinya diam seperti air. Anak nakal ini telah mencapai tingkat keanehan yang sama sekali baru. Itu adalah kemampuan Radiant Stage, namun digunakan oleh seorang kultivator tempering tulang. Long Jiu tercengang, namun hatinya terluka. Berapa banyak tetua dari paviliun naga terselubung bekerja sepanjang hidup mereka untuk mencapai tahap Radiant, untuk merasakan kekuatannya untuk diri mereka sendiri, namun tidak mampu. Long Jiu tidak terkecuali. Namun, Zuo Fan yang sedang naik daun ini, masih basah di belakang telinganya, memukulinya. Itu adalah rasa kekalahan yang bercampur dengan kekaguman yang membuatnya begitu sulit untuk ditelan. Dia melihat Zuo sebagai saudaranya, tetapi dia tidak bisa menghilangkan semua rasa iri yang dia miliki. Mengapa mereka begitu berbeda? Mengapa dia tidak bisa melakukannya juga? Xie Tianyang juga menghela nafas. Dari kelihatannya, orang aneh kecil kami keluar dari cangkangnya dan menjadi sangat dibenci. Aku ingin tahu apakah dia bahkan memiliki batas. Akankah aku bisa menghubunginya? Hahaha, sepertinya tidak. Xie Tianyang menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Yang lain menghela nafas dan mengangguk. Kembali ke pertempuran, Zuo Fan melompat-lompat dengan tenang, melarikan diri dari jangkauan musuh. Satu-satunya hal tentang dia adalah kilatan biru yang selalu ada di matanya. Huang Pu Qingyun dan tetua kelima sudah terengah-engah. Mereka juga bisa menebak alasannya, tetapi mengetahui tidak memungkinkan mereka untuk menyelesaikannya. Zuo Fan, seorang kultivator tempering tulang, dipersenjatai dengan bidang pembeda Radiant Stage, membuat mereka tidak berdaya bahkan untuk mendaratkan pukulan sekilas. Kamu bajingan kecil, lawan aku jika kamu berani. Ayo, jadilah pria untuk perubahan. Petik 2. Mungkin pikirannya dikenai pajak, atau kesabarannya terlalu lama berlebihan. Tetua kelima itu mulai mengutuk Zuo Fan. Dia sekarang menyesal melakukannya. Karena dua ahli surga mendalam yang hebat tidak dapat menyelesaikan pembudidaya tempering tulang belaka, kamu memintanya untuk diam? Jika ini tidak konyol, lalu apa itu? Sebaiknya kamu memintanya untuk mengikat dirinya untuk kamu saat dia melakukannya. Kata-katanya disambut dengan penghinaan yang mendalam dari orang banyak. 7 rumah yang saling menindih adalah kejadian biasa, tetapi tidak pernah mereka tenggelam begitu dalam. Sekarang aku tahu mengapa Grandmaster Zuo membunuh Yu Guiqi. Orang bodoh tua itu sangat tak tertahankan sehingga dia tidak tahan lagi. Lembah neraka pasti yang paling tak tahu malu dari ke-7 rumah. Banyak bisikan berkelana, dan tidak ada yang baik, membawa sedikit cemoohan, baik terbuka maupun tidak. Huang Pu Qingyun memelototi si bodoh yang pikun. Jika kamu ingin mempermalukan diri sendiri, baiklah. Tapi jangan berkeliling menyeretku ke dalam kekacauanmu. Apa persyaratan lembah neraka untuk para penatua hari ini? Tidak tahu malu? Zuo Fan hanya mengernyitkan alisnya dan tersenyum mengangguk. Kurasa tidak apa-apa. Karena aku juga tidak berencana pergi kemanapun, aku kira aku mungkin juga memberi kamu kekalahan yang baik. Kamu lihat tempat ini, aku tidak akan beranjak darinya. Zuo Fan kemudian menancapkan kakinya sedikit lebih dalam ke tanah, wajahnya dipenuhi semangat, sama seperti dalam pemurnian sebelumnya.
Jika kakiku meninggalkan tempat ini, kepalaku akan menjadi milikmu. Kerumunan tersentak ketakutan. Kepahlawanan Grandmaster Zuo begitu tak tertandingi sampai ke kepalanya. Tidak ada yang perlu ditakuti saat memurnikan karena kamu memiliki seni pemurnian rahasia kuno yang menakjubkan. Itu semua karena itu, bahwa kamu berhasil menjaga kepala kamu. Tapi ini masalah lain sama sekali. Kamu, Tuan, seorang kultivator tempering tulang, meskipun lebih kuat dari rata-rata tetapi tetap saja seorang kultivator tempering tulang. Demi kasih Tuhan, kamu menghadapi dua kepala ahli surga mendalam yang tidak tahu malu dan tercela. Mereka tidak akan bersikap mudah padamu hanya karena kamu lebih lemah. Jika kamu masih melakukan semua ini, maka ini pemakamanmu. Huangpu Qingyun dan tetua kelima tersentak tetapi menjadi bingung. Dasar bajingan, apa yang kamu mainkan? Huangpu Qingyun menatapnya dengan hati-hati. Dan kerumunan itu memutar mata putih besar mereka, dengan beberapa hampir menyemburkan darah. Grandmaster Zuo terpaku di tempatnya dan yang tersisa hanyalah mengikatnya. Namun, kamu orang bodoh yang terlalu memikirkannya dengan mengatakan itu semacam skemanya. Tebak. Tidak ada hubungan sialan antara saraf seorang pria dan kultivasinya. Seorang pembudidaya tempering tulang memiliki lebih banyak keberanian untuk menghadapi dua ahli surga yang mendalam, sementara kalian berdua lebih takut daripada seekor tikus. Kamu tidak bisa melihat ini setiap hari? Orang-orang tidak tahan lagi dengan betapa tercelanya mereka bertindak dan mencemooh mereka meskipun berasal dari 7 rumah. Wajah Huangpu Qingyun menyala, menemukan kata-katanya sendiri agak lemah. Tapi lebih baik aman daripada menyesal dalam jebakan pang itu. Tertawa, Zuo Fan bahkan tidak berusaha menyembunyikannya, tentu saja aku punya. Tapi tidak ada yang terang-terangan, hanya sesuatu yang perlu. Zuo Fan mengeluarkan sebotol dan mencibir, jangan lupa, aku seorang alkemis. Dia membuka sumbatnya dan sebuah pil biru berkilau mendarat di tangannya dengan gemetar. Pil kelas 5, pil meledak. Vicious Pil King menangis. Dan Huangpu Qingyun juga panik saat dia melayang mundur puluhan meter. Dia akan meledak. Adegan itu dilemparkan ke dalam kekacauan ketika orang-orang berlarian kemana-mana untuk berlindung. Mereka takut ledakan seorang pembudidaya tempering tulang akan mencapai mereka. Kelompok Long Jiu terkejut dan bingung. Situasinya tidak seburuk itu untuk menjamin keputusan ekstrim seperti meledakkan dirinya sendiri. Sejujurnya, pil bursting sebenarnya hanya berguna ketika seseorang meledakkan dirinya sendiri. Orang-orang memandangi wajah tenang Zuo Fan, masih olahraga senyum samar dari. Chapter 165. 1, 2, 3. Pil jatuh di tangan Zuo Fan dengan ketukan ringan pada botol. Dan dengan setiap jatuhnya pil berkilau biru, hati dirangkai lebih erat dari biola. Ketika 5 orang berkumpul di telapak tangannya, Zuo Fan meletakkan botol itu, 5 pil seharusnya menjadi batasnya. 5. Kelopak mata Vicious Pil King berkedut. 1 pil meledak dapat meningkatkan Yuan Qi seseorang sebanyak 10 kali lipat. Jika tubuh tidak bisa menerimanya, itu akan meledak dari ketegangan. Ledakan itu juga 10 kali lebih kuat dari self-detonation sederhana. Mengambil pil ini akan mengubah Zuo Fan menjadi bom waktu. Itu meningkatkan kekuatannya 50 kali, tetapi ledakannya tidak kurang dari ahli surga yang mendalam. Kerusakan tidak akan terbatas pada area kecil ini saja, tetapi seluruh kota bunga melayang. Itu akan tersapu oleh gelombang kejut, rata dengan tanah. Hati Vicious Pil King bergetar saat dia berteriak ketakutan.
Hentikan dia, atau dia akan menyeret kita semua bersamanya. Terlalu sedikit, sangat terlambat. Zuo Fan menelan pil tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, angin bertiup kencang, dan gemuruh menggema. Di bawah mata para penontonnya yang ketakutan, ruang di sekitar Zuo Fan melengkung. Sesuatu sepertinya merembes keluar dari tubuhnya juga, tampak mirip dengan Yuan Qi mentah dan fisik. Sayap petirnya telah tumbuh 2 kali ukurannya. Di bawah perubahan terus-menerus, Zuo Fan menggertakkan giginya saat keringat mengalir di alisnya. Tinjunya mengepal, wajahnya muram karena rasa sakit yang tak terkatakan. Tapi dia menahan suaranya, bahkan tidak membiarkan dengusan lolos. Bam! Tubuhnya menggigil dan kedua tangannya meledak dalam ukuran. Dahinya memancarkan api biru lagi, tapi kali ini lebih besar dari sebelumnya. Api biru itu sekarang membakar lebih panas, sayapnya berkedip karena guntur, dan matanya yang dingin memerah. Wajahnya yang bengkok juga tampak siap untuk melepaskan kekuatan yang mengerikan. Orang-orang menyaksikan kedatangan kematian mereka dari jauh, tidak percaya seberapa besar kekuatan yang dia dapatkan. Dia bangkit dengan mantap dari lapisan kedua Bone Tempering Stage di bawah pengawasan Vicious Pill King dan yang lainnya, dengan penderitaan terus-menerus. Semakin kuat dia, semakin banyak keuntungannya. Jika kendalinya tergelincir saat dia menyalakan, ledakannya akan berkurang, tetapi hanya sebagian kecil. Tapi Zuo Fan dengan keras kepala bertahan dan kekuatannya melonjak. Huangpu Qingyun terkejut, tetapi dia menangis di dalam. Demi nama Tuhan, bocah nakal ini terbuat dari apa? Bagaimana dia masih menahannya? Dengan desahan lega, seperti tornado, kekuatan Zuo Fan mencapai akhir. Namun, di luar dugaan semua orang, tidak ada ledakan. Yang mereka lihat hanyalah Zuo Fan yang tenang bernapas masuk dan keluar. Itu, suara Vicious Pill King bergetar, ini adalah Profound Heaven Stage. Yang lain bisa melihat aura ganas di sekelilingnya dan tersentak. Hanya dalam beberapa napas, Zuo Fan naik dari lapisan 2 tahap tempering tulang sampai ke tahap surga yang mendalam. Ini terlalu mencengangkan. Huangpu Qingyun dan wajah tetua kelima muram. Mereka tahu sekarang pil itu bukan untuk mematikan dirinya sendiri, tetapi untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi bagaimana bisa seorang pria mencapai prestasi seperti itu? Untuk rata-rata pria, peningkatan 10 kali Yuan Qi akan meledakkannya seperti balon. Tapi anak nakal ini bertahan 5 kali lipat. Seberapa tangguh dia? Monster. Huangpu Qingyun tidak bisa membantu tetapi menyuarakannya. Yang lain juga menyaksikan dengan kaget dan kagum pada tubuh kokoh Zuo Fan. Membuat isyarat datang ke Huangpu Qingyun dan tetua kelima, Zuo Fan mengejek mereka sambil tersenyum. Apakah kamu tidak ingin bertarung? Baiklah, datang dan tangkap aku. Petik 2. Keberanian dan cemoohan membuat Huangpu Qingyun dan tetua kelima meledak dengan amarah. Ini adalah pertama kalinya mereka diejek sebanyak ini. Mereka menembak Zuo Fan tanpa kata-kata dan Huangpu Qingyun meluncurkan tinju emas tepat di wajahnya. Dasar bajingan, jika kamu berani mengejek maka jangan menghindar dan menganggapnya seperti laki-laki. Huangpu Qingyun mendorongnya. Sambil nyengir, Zuo Fan mengangkat tangannya, tidak perlu lagi menghindar. Bam! Tinju bertemu, merobek udara dengan ledakan tajam dan membuat telinga perih karenanya. Yuan Qi keduanya bertabrakan dan menyebar seperti gelombang pasang di sekitar. Kerikil dan bebatuan di sekitarnya dihancurkan di bawah kekuatan mentah yang tak terkendali. Orang-orang panik dalam mendapatkan Yuan Qi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri.
Tetapi beberapa pembudidaya tempering tulang yang lemah terlempar 20 meter jauhnya dan meludahkan darah. Kejutan dari bentrokan sederhana mendominasi hati mereka. Pertarungan akan berlangsung sengit, tapi kemudian, mata mereka melebar. Mereka menyaksikan dengan kaget saat serangan habis-habisan Huang Pu Qingyun diblokir oleh Zhuo Fan. Yang terakhir bahkan tidak terlihat mencoba. Tiba-tiba, tetua kelima memasuki adegan dari belakang, mengayunkan palu itu tepat di kepalanya. Dong! Derit logam pada logam bergema dan gelombang kejut lainnya melesat pergi. Penonton bekerja keras untuk menahannya tetapi puluhan orang terlempar ke udara. Namun, ketika mereka melihat ke atas sekarang, mata mereka berkedut. Wajah Zhuo Fan setenang biasanya, sampai-sampai mengabaikan tetua kelima sepenuhnya dan membiarkan sayap dengan ringan memblokir palu. Zhuo Fan bahkan tidak bergidik karena pukulan itu. Huang Pu Qingyun dan tetua kelima menangis dengan panik, tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, terutama jika itu benar-benar milikmu. Zhuo Fan mencengkeram tinju Huang Pu Qingyun dan melemparkannya. Huang Pu Qingyun menghantam tanah, tenggelam inci demi inci. Tidak melupakan tetua kelima juga, sayap petirnya sedikit bergetar dan lelaki tua itu terbang sejauh 100 meter sebelum menyentuh tanah. Namun meski begitu, dia harus mundur 6 langkah lagi untuk menstabilkan. Melihat Zhuo Fan sekarang, tetua kelima ketakutan. Tapi hatinya tidak bisa menerimanya dan menyerang lagi. Zhuo Fan menepis usahanya, hanya menatap Huang Pu Qingyun dengan sarkasme. Tuan muda kedua, ingat ketika kamu berbicara dengan aku tentang pria dan wanita? Kalau begitu izinkan aku memberitahu kamu bahwa kali ini, hanya mereka yang berdiri adalah pria sejati. Itu adalah penghinaan telanjang. Huang Pu Qingyun meraung dan mengayun ke arah Zhuo Fan. Dia adalah tuan muda kedua Regent Estate, beraninya seseorang menghinanya? Sesepuh kelima tiba juga, menghancurkan dengan palunya. Tapi Zhuo Fan hanya menertawakan upaya sia-sia mereka. Tubuhnya disempurnakan dengan pasir berlian menjadi harta iblis kelas 5. Dia tidak bisa menggunakan keduanya lebih awal karena Yuan Qi-nya kurang dalam mewujudkan potensi tubuh yang sebenarnya. Mengambil 5 pil meledak sebagai kompensasi untuk ini, memungkinkan dia untuk menggunakan tubuh harta iblisnya dengan kemampuan penuhnya. Menambah jiwa Radiant Stage miliknya, bagaimana keduanya bisa mendapatkan pukulan? Menyeringai, Zhuo Fan meletakkan tangan di belakangnya dan hanya menggunakan tangan kirinya untuk memblokir segalanya dan apapun yang dilemparkan Huang Pu Qingyun padanya. Pada saat yang sama, dia menggunakan sayapnya untuk menari mengikuti irama palu dari tetua kelima. Dentang dan bantingan terdengar terus-menerus karena kekuatan di balik setiap ayunan cukup untuk melumat apapun di sekitarnya. Sengatan ledakan melukai telinga masyarakat tapi mereka terlalu tercengang. Melihat betapa mudahnya Zhuo Fan menangani 2 ahli surga mendalam sambil berdiri masih sulit dipercaya, bahkan ketika melihatnya sendiri. Ada apa dengan dunia ini? Sejak kapan ada pembudidaya tempering tulang yang merupakan monster seperti itu, yang mampu membuat ahli surga yang mendalam menjadi batu loncatannya? Ini 2 lawan 1, dan mereka bahkan tidak bisa menang. Terburuk, lawan mereka mengambilnya dengan tenang. Terlepas dari kutukan mereka tahu yang sebenarnya. Para ahli surga yang mendalam yang berada di depan mata mereka sama sekali tidak lemah. Tetapi pemuda penempat tulang ini benar-benar monster. Kelompok Long Jiu tercengang. Kurung siku tutup. Hanya perlu sekejap agar kekuatan Zhuo Fan melampaui imajinasi semua orang.
Pikiran mereka tidak dapat mengatasi pemandangan mustahil yang terbentang tepat di depan mata mereka. Dunia terbalik, skema kekuatan terbalik, dan seorang kultivator tempering tulang sedang bermain dengan dua ahli surga yang mendalam. Chu Qingcheng dan pengawasnya diganggu. Pengawas irislah yang pertama kali pulih dan terkesiap. Iblis Zuofan hidup sesuai dengan keburukannya. Monster dari semua orang aneh. Xie Tianyang merasa ingin menangis. Tetua ke-8, aku harus pergi mencari kakak laki-laki untuk berlatih dengan pedangku. Aku ingin menghidupkan kembali Sword Marquise Abode. Tidak ada gunanya mengejar bocah itu. Mimpi itu hanya angan-angan. Jian Suifeng juga menghela nafas. Sejak mereka melihat Zuo, tidak hanya para junior, tetapi bahkan para tetua menderita pukulan serius terhadap harga diri mereka. Chapter 166. Boom gelombang tidak sedetik pun ledakan itu berhenti. Huang Pu Qingyun sekarang telah bentrok 200 kali dengan Zuo Fan. Menambahkan pukulan palu tetua kelima, itu menghasilkan total 400 namun Zuo Fan tidak pernah kehilangan ketenangannya. Tidak peduli bagaimana keduanya menyerang, mereka bahkan tidak bisa mencakarnya. Dengan tawa dingin, Zuo Fan sekarang melihat mereka seolah-olah mereka adalah sekelompok anak-anak yang berisik, hampir tidak ada ancaman. Gelombang. Tiba-tiba, api biru berkedip di atas Zuo Fan perlahan menghilang. Alis Zuo Fan terkunci, akhirnya memasang wajah serius. Hampir sampai. Apakah kamu sudah cukup mengayun? Giliranku kalau begitu. Mendengus, Zuo Fan yang selalu pasif hanya mengulurkan tangannya dan mencengkeram pergelangan tangan Huang Pu Qingyun dengan catok. Bam! Sebuah tinju biasa yang sederhana mengenai pria itu tepat di perut dan memberi Huang Pu Qingyun perasaan seolah-olah sebuah gunung menerobos. Dia kemudian bersiul di udara seperti boneka kain. Hanya melewati puluhan bangunan dalam perjalanannya dan berakhir di bawah tumpukan puing. Dengan satu pukulan, Zuo Fan memandang curiga pada tetua kelima yang terus berayun. Satu sayap bergeser dan mengalir di sepanjang palu seperti ular beludak dan menempel di bahunya. Yang lain mencambuk dadanya. Bam! Dengan suara gemuruh yang hanya bisa dibuat oleh gunung yang runtuh, tetua kelima terbang ke udara sebelum menabrak tanah, meninggalkan di balik lubang yang dalam. Ketika dia terhuyung-huyung keluar, dia terpeleset dan jatuh, memuntahkan darah. 5. Tulang rusuk patah. Tetua kelima mencoba menahan rasa sakit karena alisnya dinodai oleh keringat dingin. Dia belum pernah menderita sebanyak ini sepanjang hidupnya sebagai seorang kultivator tubuh. Lebih buruk lagi, hanya satu pukulan yang diperlukan untuk mematahkan 5 tulang rusuknya. Huang Pu Qingyun tidak lebih baik. Dia keluar dari puing-puing hanya untuk menyentuh tanah, dan memuntahkan darah 5 kali, dengan potongan daging di genangan air. Mencengkeram perutnya, dia menyadari luka berat yang diderita organnya. Tapi keterkejutannya terhadap kekuatan Zuo Fan mengalahkannya. Dia belum mengembangkan seni tubuh tirani kekaisaran, bahkan tidak bisa menerima pukulan. Api biru mati dari dahinya dan Zuo Fan menatap matanya. Dengan dingin. Dia dengan ringan melangkah keluar dari jejak kaki yang dia buat dan melindungi. Aku tidak memberimu 1, tetapi 2 peluang. Kamulah yang terlalu lemah untuk memanfaatkannya. Kamu harus yakin akan kekalahan kamu sekarang. Jadi sudah selayaknya aku mengambil nyawamu. Kerumunan benar-benar terkejut. Dengan keberadaan mereka berdua tuan muda kedua Regen Estate dan tetua kelima lembah neraka, mereka mungkin dipukuli di setiap kesempatan.
Tetapi hanya mereka yang memiliki hak istimewa untuk membunuh orang lain kapanpun dan bagaimanapun mereka mau. Seharusnya tidak sebaliknya. Seolah-olah pembunuh mereka tidak bisa memberikan apa-apa tentang pembalasan 7 rumah. Tetapi orang banyak itu mundur dan bertanya-tanya lagi, siapa pria ini? Demon Zuofan, pembunuh Yu Guiqi yang licik. Jadi, mengapa dia peduli jika dia mengacaukan lembah neraka lagi? Ketika salah satu dari 7 rumah bangsawan tersinggung, apa bedanya jika dia menambahkan yang lain? Realisasi ini membuat ekspektasi penonton meningkat. The Seven Noble Houses tidak memiliki siapapun untuk dijawab selama 1000 tahun, sampai sekarang. Ini mungkin kesempatan sekali seumur hidup untuk melihat 7 rumah bangsawan akhirnya menjadi penerima. Sudah saatnya mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan secara penuh. Mereka menutupi kegembiraan yang mereka rasakan, bersorak dalam hati. Grandmaster Zuo, kamu laki-laki kami. Bunuh mereka semua. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu tidak seperti menikmati pertunjukan adalah kejahatan besar. Zuofan tampaknya telah mendengar hati mereka dan melangkah menuju Huangpu Qingyun dengan niat membunuh di matanya. Huangpu Qingyun benar-benar panik, akhirnya mengenal rasa takut untuk pertama kalinya. Dia tidak pernah melihat seseorang yang sekuat Zuofan, atau seseorang yang memiliki bakat mengesankan yang serasi. Jauh di lubuk hati, dia mulai merasa seperti semut kecil yang menunggu untuk dihancurkan. Berkeringat seperti babi, Huangpu Qingyun jatuh ke belakang dengan topeng ketakutan dan bahkan tidak berusaha untuk menunjukkan perlawanan. Penatua kelima lembah neraka merasa tidak berdaya. Zuofan yang aneh ini melampaui ekspektasi mereka. Dia ingin pergi dan membantu tetapi dia membutuhkan kekuatan yang tidak dia miliki. Juga, apa yang dia lakukan berkeliling membantu tuan muda kedua Regen Estate ketika situasinya tidak lebih baik? Namun, kabut berwarna 7 terbang di Zuofan yang menyipitkan mata, Rainbow Cloud Palm, Yansong. Tentu saja ini aku. Vicious Pil King menopang tubuhnya yang lemah saat dia menggunakan tanda tangan peringkat mendalam seni bela diri dari Pil King Hall. Mulutnya menyeringai, Grandmaster Zuo, kuakui skill pemurnianmu ribuan kali lebih baik dariku, tapi pelarianmu hampir mustahil dari racun Rainbow Cloud Palmku. Yansong, memasang front ini hanya akan mempercepat kematianmu. Mengapa kamu harus membuang hidup kamu? Zuofan mengerutkan kening saat dia berteriak pada Vicious Pil King. Menyeringai, Vicious Pil King mengangkat kepalanya dan menghela nafas, membalas bantuan dengan bantuan. Zuofan mengangkat alis dan diam-diam mengangguk. Kurung siku tutup. Boom. Kabut beracun 7 warna menelan seluruh Zuofan. Huangpu Qingyun sedang menggenggam sedotan pada saat ini, senang menemukan harapan pada penyelamat yang lemah ini. Terima kasih Penatua Yan, tetapi bocah ini adalah orang yang aneh. Bisakah Rainbow Cloud Palm kamu menanganinya? Batuk tidak. Itu hanya bisa mengulur waktu. Menggunakan profon peringkat seni bela diri dengan tubuh yang sudah lelah dan rusak hanya memperburuk keadaan gentingnya yang mengakibatkan batuk ganas, diikuti dengan meludahkan darah. Yanfu tidak bisa lagi berdiri diam dan melihatnya menderita, tetapi Raja Pil Vicious memberi isyarat kepadanya untuk mundur. Tuan muda kedua, Pil meledak telah meningkatkan kekuatannya ke tahap surga yang mendalam untuk sementara waktu, tetapi itu disertai dengan efek samping. Karena kekuatan ini bukan miliknya, setelah waktunya habis, batuk gelombang. Maksudmu dia akan kembali normal? Mata Huangpu Qingyun berbinar, wajahnya sangat gembira.
Dia bisa melihat fajar kemenangan di cakrawala. Vicious Pilking tersenyum, itu tidak akan berhenti di situ. Dia memaksakan dirinya untuk meningkatkan kekuatannya dan itu pasti akan membahayakan tubuhnya, tidak peduli seberapa tangguh dia. Setelah dorongannya melemah, tubuhnya akan terkoyak dari dalam, kekuatannya berkurang. Dia tidak akan lebih dari seekor domba untuk disembelih. Kita hanya perlu bertahan sebentar dan kemenangan akan menjadi milik kita. Huang Pu Qingyun menemukan harapan menyala kembali. Tetua kelima juga senang. Tapi berapa lama dia bisa bertahan? Tetua kelima bertanya dengan gugup, dan Huang Pu Qingyun menatap Yan Song dengan penuh semangat. Mencibir, mata Vicious Pilking berkilau di kabut pelangi, tidak lama. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi nyala api biru menghilang dari dahinya. Waktunya hampir habis. Petik 2. Huang Pu Qingyun memerah karena malu. Keduanya ketakutan setengah mati dan itu membuat mereka kehilangan semua alasan. Vicious Pilking menggelengkan kepalanya, sepenuhnya memahami keseriusan situasi. Tuan muda kedua, kamu tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri. Bocah ini terlalu licik, melihat melalui kamu dan membuat kamu membeli keberanian palsunya. Dia sekarang berada di bawah Rainbow Cloud palem aku dan menderita racunnya. Dia akan segera menjadi terlalu lemah untuk melakukan perlawanan. Huang Pu Qingyun sangat berterima kasih. Dia akhirnya bisa melihat cahaya. Namun, Chu Qingcheng mengerutkan kening karena khawatir. Lalu tiba-tiba terdengar tawa dari dalam kabut. Hahaha, kamu memang layak dipuji, Raja Pil Vicious. Aku tidak bisa menyembunyikan efek samping pil meledak dari kamu. Meskipun, kamu salah tentang satu hal. Waktu aku harus membunuh orang seperti kamu sangat banyak. Grandmaster Zuo, kamu tidak bisa membodohi aku. Kamu memiliki kesempatan sebelumnya. Tetapi sekarang, di bawah racun Rainbow Cloud palem aku, Yuan Qi kamu akan melemah lebih cepat. Oh, maksud kamu 7 racun ini? Lebih banyak tawa menyebar dari kabut. Penatua Yan, kamu mungkin tidak mengingat diskusi kami tetapi, milik siapa dunia ini lagi? Jawaban aku adalah untuk pria dan orang pintar, tentu saja. Vicious Pilking tidak tahu kemana Zuo Fan pergi dengan ini. Dengan tawa lain, Zuo Fan melanjutkan, tawa aku berbeda. Dunia hanya milik yang kuat. Tiba-tiba, energi hitam yang mengepul keluar dari dalam kabut 7 warna dan menelan seluruh kabut racun. Dan dari tengah energi hitam, Zuo Fan melangkah keluar seperti raja, tidak terluka dan tidak tersentuh. Tidak mungkin. Penelitian selama 1000 tahun Pilking Hall dalam 7 racun. Bugeyet, Vicious Pilking terhuyung mundur 2 langkah. Semua kejutan yang dia alami hari ini tidak ada artinya. Sambil menyeringai, mata Zuo Fan berkilat, orang tua, apakah kamu mengerti maksud aku? Aku tidak mengatakan kamu harus menyatukan aku dengan gadis-gadis yang tidak berguna itu. Apa yang aku katakan bukanlah menganggap aku lemah, sama seperti mereka. Racunmu hanya bekerja pada yang lemah, tanpa efek buruk pada yang kuat sepertiku. Vicious Pilking terengah-engah semakin lama semakin berat. Tidak diketahui apakah karena syok atau marah. Tapi iris Overseer sangat kesal hingga matanya memuntahkan api. Siapa anak nakal ini yang disebut lemah? Mudah sekarang, mudah, semuanya hanya sebuah aksi. Xie Tianyang menenangkannya, dan tersenyum. Selain itu, kata-katanya menjelaskan bahwa kamu dan dia tidak ada yang terjadi. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Setidaknya Regent Estate tidak akan menemukan kesalahan denganmu. Petik 2. Iya,
Kata-kata sayang itu biadab tapi dia selalu memperhatikan kita. Belum lagi, kita memang lebih lemah dari sayang. Xiao Dandan memandangnya seperti anak anjing yang jatuh cinta. Tergila-gila semakin dia menatapnya, dan tumbuh dalam keberanian juga. Peony Overseer mencubitnya, gadis sialan, kamu mulai membuatku gugup.